Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anton Sugiarto, dan pada sesi kali ini saya akan membawakan tentang training business plan ya, update per Mei 2021. Oke, Bapak Ibu, nanti yang perlu disiapkan adalah untuk price list ya, jadi price list yang warna kuning dan warna putih, dan juga isi plan HDI. Jadi karena kertas ini yang kita butuhkan ya, file ini yang kita butuhkan untuk pembahasan untuk training business plan-nya. Oke, Bapak Ibu semua, ini saya langsung mulai saja ya pembahasannya supaya bisa nanti kita sama-sama bisa lebih cepat paham ya. Oke, saya buka dulu slide-nya. Oke, sudah tampil ya di layar Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama, kita mulai dulu dari untuk pendaftaran ya. Jadi kita membahas tentang pendaftaran member baru dulu. Oke, yang pertama di sini kita bisa melihat bahwa kalau untuk pendaftaran enterprise baru, di sini kita ada beberapa pilihan. Ya, jadi ada yang dengan enterprise kit dan juga yang tanpa enterprise kit. Kalau kita mendaftar tanpa enterprise kit, itu untuk semua area itu hanya membayar 50.000 saja. Dan nanti Anda juga bisa mendaftarkannya hanya lewat LC ataupun bisa lewat web ya. Jadi Anda bisa daftarkan secara digital juga ya, lewat web atau dari handphone Anda masing-masing juga bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda bisa mendaftar dengan enterprise kit ya. Jadi Anda nanti bisa dapat kayak buku panduannya tentang company profile, tentang produk B-product dan juga Biskin dan juga nanti ada bisnisnya ya, penjelasan tentang bisnisnya. Nah, tetapi kalau misalkan Anda yang mendaftarkan hanya 50.000, sebetulnya Anda juga nanti bisa mendownload filenya ya. Jadi setelah Anda terdaftar, nanti Anda bisa buka di www.hdiwan.com dan Anda nanti bisa download juga filenya di sana, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk mendaftarkan lewat dengan Enterprise Kit, ini nanti ada region 1. Untuk region 1 itu biayanya adalah 150.000. Kalau untuk region 2, 165.000, region 3, 180.000, dan region 4 ini 185.000. Nah, nanti untuk region 1, region 2, region 3, region 4 ini pembagiannya di mana? Nanti kita akan bahas bareng-bareng pada saat kita membahas daftar harganya. Ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut. Jadi untuk pendaftaran itu berlakunya adalah untuk setahun, Bapak Ibu. Membership-nya untuk setahun. Dan biasanya nanti kita akan ada yang namanya renewal. Dan biayanya renewal itu sekitar 50.000. Ya. Jadi biaya renewal adalah 50.000. Dan sebetulnya ini ada kabar baik buat Anda semua, karena per tahun 2021 ini ada fasilitas untuk kita bisa mendapatkan yang namanya free renewal. Dan itu khusus untuk enterprise yang bergabung setelah tanggal 1 Januari 2020. Jadi 2020 kalau Anda yang bergabung tahun 2020, 2021, dan seterusnya, nanti Anda bisa mendapatkan fasilitas yang namanya free renewal. Caranya bagaimana? Simpel sekali, Bapak Ibu. Hanya tinggal belanja aja, ya 300 poin, produk HDI apapun, selama minimal 6 kali atau 6 bulan dalam setahun. Karena kita keanggotaan selama setahun ya, jadi 12 bulan, Anda hanya perlu belanja 300 poin saja selama 6 bulan. Ya, tidak harus berturut-turut. Ya, yang penting dalam setahun Anda belanja 300 poin 6 kali ya dalam setahun. Oke. Kemudian kita mulai masuk ke daftar harga. Ya, untuk daftar harga di sini kita bisa lihat ada dua. Yang pertama yang warna kuning ini adalah daftar harga untuk retail. Ya, jadi daftar harga ini yang tertera di botol di setiap produk. Jadi harga aslinya berapa? Kalau orang tanya harganya berapa, Anda sebutkan adalah harga retailnya berapa. Jadi jangan langsung Anda sebutkan harga membernya berapa. Kenapa? Karena orang Indonesia ini biasanya kalau kita sebutkan harga berapapun, mereka biasanya pasti akan nawar. Dan mereka bilangnya kalau untuk nawar, mereka pasti bilangnya, loh kok mahal gitu ya. Nah, jadi Anda jangan kaget, Anda jangan down, Anda jangan bingung. Kalau orang bilang, loh kok produk HD kok mahal ya, gitu ya. Nggak ada potongan, nggak ada diskon misalnya gitu ya. Itu cara mereka untuk
mendapatkan potongan, Bapak Ibu. Jadi makanya Anda sebutkan dulu aja harga retailnya berapa. Nanti kalau dia minta potongan kan kita bisa kasih diskon, kita bisa kasih potongan. Ya. Ataupun nanti kalau misalkan Anda mau promosi gitu ya, Anda mau buat promo-promo misalnya. Anda kasih lihat kan pasti harga retailnya, harga aslinya dulu berapa, Anda kasih promo misalnya. Harga member, harga distributor, harga enterprise-nya berapa plus misalnya membership berapa. Nah, ini jadi lebih gampang untuk nanti Anda bisa mendapatkan member baru, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk region-region tadi, region 1, 2, 3, 4 ini, kita bisa lihat untuk region 1 itu adalah untuk di Pulau Jawa dan Madura. Untuk region 2 itu untuk luar Pulau Jawa. Region 3 untuk Maluku, Tarakan, Aceh, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Kemudian yang keempat adalah Papua. Nah, jadi kalau misalkan kita belanja misalnya di Bali gitu ya, ataupun di Banjarmasin, itu kan region 2 masuknya. Nah, jadi kita nanti pakai patokannya adalah harga untuk region yang 2 ya. Jadi misalnya kita di Pulau Jawa, kita di Jakarta, kita di Surabaya, tapi kita mau order produk, kirimnya adalah ke Bali, ke Denpasar. Nah, itu nanti harganya akan berdasarkan harga yang region 2, Bapak Ibu. Jadi bukan region 1, bukan berdasarkan kita belinya di mana secara online gitu ya, tapi nanti pengirimannya itu kemana. Jadi tujuan pengirimannya itu yang dilihat, nanti dari sana itu yang akan menentukan itu masuk region 1, region 2, region 3, ataupun region 4. Oke, sudah cukup paham ya untuk daftar harga ya. Nah, kemudian kita akan bahas lebih dalam untuk daftar harga yang untuk membership, ya, untuk enterprise yang sudah member. Jadi ciri-cirinya sebetulnya daftar harga yang untuk member, ya, yang untuk enterprise adalah mereka ada nilai BV dan juga ada nilai BP-nya. Ini pasti harga untuk member atau harga untuk enterprise. Nah, sekarang kita bahas ya untuk harga membernya. Nah, jadi pada saat pertama kali Anda bergabung dengan Bisnis HD, Anda pasti akan diceritakan ya. Jadi di sini kita punya dua keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu adalah keuntungan retail. Nah, keuntungan retail ini kita dapat dari mana? Selisih dari harga retail dan juga harga enterprise, yaitu sekitar 20-25% ya. Jadi selisih dari harga yang kuning ini, retail, dengan harga enterprise. Jadi kalau untuk produk-produk Biskin, itu kurang lebih selisihnya sekitar 20%. Kalau untuk B-produk ini, kurang lebih sekitar 25%. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah kita bisa dapat bonus sebagai seorang enterprise. Nah, bonusnya ini kan kita kurang lebih dapat ada yang sekitar 5%, gitu ya. Nah, ini 5% ini dihitung dari mana? Dihitungnya adalah dari nilai BV-nya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita lihatnya adalah dari sini, nilai BV ini, ya. Jadi nilai BV ini ya. Jadi kita ngitung 5% bonusnya adalah dari omsetnya yang nilai BV-nya. Jadi bukan dari harga enterprise ataupun harga retail, tapi dari nilai BV-nya. Nah, jadi kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, di sini kita bisa lihat ada nilai BP dan juga ada nilai BV. Nah, apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan BP? BP ini sebetulnya singkatan dari business point. Jadi business point ini kita pakai untuk mempermudah perhitungan peringkat kita nantinya. Jadi kalau misalnya, biasanya kalau kita mau jadi manajer, ada persyaratannya kita harus ada belanja 300 poin. Nah, nanti kita lihat 300 poin adalah dilihat dari sisi di sebelah sininya. Ada 300 poin apa enggak nanti ya dari kita belanja. Itu dari sini. Paham ya? Nah, terus kemudian yang kedua ada istilah BV. Nah, BV itu singkatan dari business value. Ini yang tadi kita bilang ya, BV adalah untuk mempermudah perhitungan bonusnya kita yang nanti kita dapat dari jaringan. Nah, 1 BP ya, 1 poin itu sebetulnya sama dengan 3.000 BV. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau nilai di sini, nilai poin ini 88,84 poin misalnya, ini saya ambil contoh yang Propoelik yang 30 kapsul. Ini kan ada 88,84 poin. Kalau kita kalikan dengan 3.000, hasilnya adalah 266.520. Dan dari sini nanti kita baru menghitung dapat kali 5% atau 2% atau yang lain-lain. Seperti itu ya caranya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke untuk perhitungan peringkat. Nah, kita bisa lihat bahwa peringkat-peringkat yang ada di HDI ada beberapa tingkatan, ya, mulai dari peringkat enterprise, enterprise partner, manager, kemudian ada enterprise leader, ada diamond leader, executive diamond, star diamond, grand diamond, executive crown,
Star Crown, Grand Crown, dan yang paling tinggi adalah Royal Crown. Nah, untuk perhitungan peringkat, ini ada dua hal yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah untuk perhitungan peringkat ini, itu dilihat dalam masanya adalah 1 bulan, dan 1 bulannya itu berdasarkan kalender. Jadi maksudnya itu nanti akan dilihat pembelanjaannya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ataupun 31. Ya, tergantung nanti bulan itu berakhirnya tanggal berapa. Nah, terus kemudian yang kedua, untuk perhitungan peringkat ini, dilihatnya adalah dari pembelian kita pribadi dan dari jumlah rekan kerja yang kita punya, mereka belanjanya berapa. Nah, jadi bukan cuma dari penjualan pribadi aja ya. Kalau dari penjualan pribadi aja Anda nanti bisa naik peringkat, berarti di sini sebetulnya Anda join bukan di bisnis network marketing, tapi Anda join di bisnis sales marketing, karena hanya mengandalkan jualan aja untuk naik peringkat gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita benar-benar kita bisnis network marketing, kita bisnis jaringan. Jadi yang dilihat adalah dari jumlah rekan kerjanya nanti yang paling penting. Nah, kita lihat dulu, kalau untuk dari pembelanjaan pribadinya, di sini kita bisa lihat, itu yang sebelah sini, 300 poin. Nah, ini yang menariknya kalau di Business Plan HDI adalah mulai dari peringkat yang paling awal, enterprise, sampai nanti peringkat yang paling tinggi, ya, peringkat Royal Crown, itu cuma butuh 300 poin aja, ya, belanjanya. Atau orang biasanya sebutnya adalah tutup poinnya setiap bulan itu hanya cuma 300 poin aja, Bapak Ibu. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya, loh, kok ada tutup poin segala gitu ya? Kan lebih enak kalau nggak ada tutup poin. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga banyak orang. Nah, sebetulnya kita bisa lihat, sebetulnya ada tutup poin ini sebetulnya positif atau negatif sih buat kita? Nah, kita harus lihat dulu ya. Jadi fungsinya dari tutup poin apa? Supaya kita nanti bisa lebih paham, kita bisa lebih ngerti, ini sebetulnya efeknya positif nggak buat kita. Nah, sekarang kita lihat fungsinya dari tutup poin ini apa? Ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah supaya apa? Supaya adil. Maksudnya supaya adil bagaimana? Misalkan seperti ini, misalkan ini saya, dan saya punya rekan kerja, misalnya Anda semua nih join di bawah saya, misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian Anda pastikan akan selling produk, Anda jual produk, tawarin ke teman, Anda juga pasti akan sponsoring orang, gitu kan ya. Nah, Anda kerja untuk jalankan, untuk mengembangkan bisnis ini kan. Nah, sedangkan kalau tidak ada tutup poin, saya kan tidak perlu belanja, saya tidak perlu kerja. Tapi saya dapat bonus dari Anda yang bekerja. Pertanyaan saya, kalau misalkan bisnisnya seperti itu cara kerjanya, Anda yang kerja, saya upline-nya yang menikmati bonusnya. Kira-kira Anda mau nggak? Pasti nggak mau kan? Lah kok enak gitu ya, yang paling atas kok yang paling enak gitu ya. Nggak usah tutup poin bisa dapat bonus gitu ya. Nah, makanya nggak adil. Karena yang paling enak pasti yang paling atas gitu ya. Makanya kalau di bisnis HDI belum tentu yang paling atas yang paling enak. Kalau di bisnis kita ya di HDI ini sistem bisnis plan-nya sangat adil sekali. Kalau mereka nggak tutup poin, walaupun dia upline gitu ya, walaupun dia di atas kita, dia nggak akan menerima bonus, Bapak Ibu. Jadi dilihat dari kinerjanya kita masing-masing. Ya, ini yang membuat bisnis plan kita adil. Makanya ada tutup poinnya. Nah, terus kemudian yang kedua, fungsinya apa? Supaya omset kita stabil. Karena kalau omset kita stabil, berarti otomatis bonusnya kita juga stabil. Enggak yang misalnya naik turun, Bapak Ibu. Misalnya seperti apa? Misalnya gini, misalkan saya misalkan ada mau rekrut orang, saya bilang, enak di sini nggak usah tutup poin, misalnya gitu ya, nggak usah belanja. Nah, akhirnya yang terjadi mereka join dan mereka nggak ada pembelanjaan kan berikutnya kan. Nah, mereka pun akan cerita ke orang lain lagi sama kan, di sini tidak perlu tutup poin. Akhirnya yang di bawahnya juga di bulan-bulan berikutnya mereka nggak ada pembelanjaan. Karena kita bilang nggak perlu tutup poin. Nah, pertanyaan kita terus jadi, bonus kita itu berapa kalau mereka nggak ada yang belanja? Omset kita itu berapa? Nah, kalau nggak ada tutup poin, nggak ada yang pembelanjaan. Nah, akhirnya kan tidak jelas. Makanya kalau kita bilang, omset dan bonus kita tidak akan bisa stabil kalau nggak ada tutup poin. Kalau nggak ada kewajiban pembelanjaannya, Bapak Ibu. Kalau misalkan seperti di HD kan kita bisa tahu, oh kalau misalkan manajer kita 300 poin, kita punya 3 rekan kerja yang 300 poin. Itu sudah bisa dihitung omsetnya berapa. Kalau bulan depan mereka mau naik peringkat jadi diamond, kita bisa hitung. Ya, poinnya berapa? Omsetnya berapa?
Nah, makanya semakin banyak kita punya rekan kerja, mereka yang bisa punya jaringan yang besar, mereka bisa punya peringkat yang tinggi, pasti akan semakin besar juga omsetnya kita. Makanya kenapa kita harus bantu mereka, supaya nanti mereka juga bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi. Nah, kalau seperti ini menurut Anda, lebih enak ada tutup poin atau tidak ada tutup poin? Lebih enak ada tutup poin kan ya? Supaya adil dan supaya bonusnya kita bisa naik terus nanti tiap bulan, betul nggak? Nah, itu makanya kalau ada orang yang bertanya, kenapa ada tutup poin, kita bisa jawab dari sini. Fungsinya tutup poin ini apa? Oke, kemudian kita kembali lagi ke masalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa tutup poin 300 poin tiap bulan tanpa mikir, gitu kan ya. Karena banyak orang yang mikirnya, wah kalau 300 poin tiap bulan belum tentu bisa nih saya, gitu kan ya. Nah, kita akan bahas. Jadi sebetulnya itu sangat simpel sekali. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa 300 poin tiap bulan tanpa mikir? Sudah pasti 300 poin, gitu ya. Caranya adalah sebetulnya yang paling simpel yang kita harus pahami adalah kita harus bisa membina hubungan yang baik minimal dengan 3 sampai 5 orang pelanggan, Bapak Ibu. Loh, apa ya bisa cuma 3 sampai 5 orang pelanggan aja udah cukup. Bisa 300 poin tiap bulan gitu ya. Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng, kita lihat hitung ya, bagaimana caranya supaya bisa 300 poin. Sekarang begini, Bapak Ibu. Kira-kira menurut Anda produk HDI apa nih yang paling laku? Yang banyak orang order? Madu, ya kan? Ada madu, ada propoelik, ada vitamin ANA, ada Kids Tree, gitu kan ya, ada Biskin yang buat kecantikan, gitu kan ya, untuk perawatan kulit, itu yang paling laku, ya kan? Nah, sekarang gini aja, kita bilang, kalau misalnya kita punya 3 sampai 5 orang pelanggan, mereka tuh cuma konsumsinya madu aja. Kalau mereka sudah rutin konsumsi madu, kan mereka konsumsinya madu yang 1 kilo, betul ya? Nah, kalau madu 1 kilo, itu poinnya berapa? Sudah sekitar 101,4 poin. Nah, kalau kita punya 3 orang pelanggan, dikali 101,4, itu poinnya sudah 300 poin, Bapak Ibu. Jadi tiap bulan kita nggak usah bingung, kalau mereka sudah pelanggan dan sudah langganan sama kita, kalau produk habis, mereka pasti akan telepon, mereka pasti akan WA, gitu kan ya, pesen, order, gitu kan. Kita nanti tinggal orderkan aja kan, lewat web, tinggal langsung perusahaan yang kirim, gitu kan ya, kantor yang kirim ke alamat. Nah, simple. Jadi sebetulnya kerjaan kita itu sebetulnya jual produk itu cuma melayani 3 sampai 5 orang pelanggan aja sebetulnya sudah cukup, Bapak Ibu. Nah, selebihnya waktunya buat apa? Untuk membangun jaringan. Nah, ini yang paling penting. Jadi untuk 300 poin sebetulnya susah apa gampang, Bapak Ibu? Gampang ya? Yang penting punya 3 sampai 5 orang pelanggan aja sebetulnya udah cukup. Semakin banyak semakin bagus, ya. Kalau Anda bisa punya pelanggan sampai 10 pelanggan, nggak apa-apa. Itu bagus buat Anda. Ya, tapi yang paling penting sebetulnya dengan minimal 3 sampai 5 orang pelanggan, itu sebetulnya untuk 300 poin sudah nggak usah bingung Bapak Ibu. Pasti tiap bulan kita bisa 300 poin tiap bulan. Oke? Oke, sekarang kita ke pembahasan peringkat lagi. Ya, jadi untuk masalah 300 poin sudah tidak bingung ya. Nah, sekarang kita bahas peringkat untuk yang paling awal tadi adalah peringkat apa? Ada peringkat enterprise. Nah, untuk peringkat enterprise ini, syaratnya apa? Syaratnya adalah kita pribadi ada pembelanjaan 300 poin tadi. Ya. Terus kemudian kita bisa lihat persyaratan untuk rekan kerja atau downline-nya, untuk enterprise kira-kira ada berapa? Nggak ada ya? Tidak ada syaratnya untuk enterprise. Jadi maksudnya tidak ada syaratnya bukan tidak punya downline ya, tidak punya rekan kerja, bukan. Tetapi tidak ada syaratnya. Jadi kalau misalnya kita punya rekan kerja, misalnya, baru punya rekan kerja 1, yang belanja misalnya dia 100 poin, atau 2, yang 1 100, yang 1 300 poin misalnya. Nah, ini yang paling penting, Anda kalau misalkan sudah belanja 300 poin, Anda sudah bisa dapat bonus sebagai seorang enterprise. Oke, cukup paham ya? Nah, kemudian untuk peringkat berikutnya, ya setelah peringkat enterprise ini ada peringkat apa? Ada peringkat enterprise partner. Nah, jadi untuk peringkat enterprise partner syaratnya adalah kita pribadi 300 poin, kemudian kita punya 1 rekan kerja yang mereka juga ada belanja 300 poin. Dan ini tidak harus dari first line kita langsung, ya. Jadi misalkan di sini dia nggak belanja 300 poin, tapi di bawahnya baru ada yang belanja 300 poin. Nggak apa-apa.
Yang penting kita punya satu rekan kerja yang belanja 300 poin. Kita pribadi aja 300 poin, kita sudah jadi enterprise partner dan kita berhak dapat bonus sebagai seorang enterprise partner. Satu peringkat di atasnya enterprise partner, ada peringkat apa? Kita bisa lihat ada peringkat enterprise manager. Untuk enterprise manager syaratnya adalah kita pribadi 300 poin, kemudian kita punya 3 rekan kerja yang masing-masing mereka juga ada pembelanjaan minimal 300 poin. Jadi kita punya 3 rekan kerja dari 3 jalur yang berbeda ya, masing-masing juga 300 poin. Dan ini pun sama, tidak harus dari first line langsung. Jadi dari kedalaman pun boleh ya. Jadi dari kedalaman berapapun boleh. Mau dari level 2, level 3-nya baru ada yang 300. Nggak apa-apa. Yang penting ada 3 rekan kerja dari 3 jalur yang berbeda, yang mereka masing-masing ada pembelanjaan minimal 300 poin. Ya, ini cukup simpel sekali. Karena biasanya kalau orang sudah baru awal pertama kali join gitu ya, mereka sudah ikut sistem, mereka mau mempraktekkan secara benar gitu ya, apa yang diajarkan oleh sistem Billionaires, mereka biasanya cuma dalam waktu 1 minggu sampai 2 minggu aja, mereka sudah bisa mencapai peringkat Enterprise Manager. Oke, untuk Enterprise Manager sudah cukup jelas ya, berarti ya. Nah, karena nanti kalau kita mau naik peringkat di atasnya Manager, sebetulnya patokannya adalah Manager ini dulu. Kita harus paham dulu bagaimana caranya membentuk Manager. Ya. Sekarang kita bahas. Satu peringkat di atasnya Enterprise Manager ada peringkat Enterprise Leader. Nah, syaratnya apa? Kalau Enterprise Leader, kita 300 poin dan kita punya 3 orang yang manager. Jadi kalau kondisinya seperti ini kan kita manager gitu ya. 300, ada 3 yang 300, ini kan berarti kan kita manager. Nah, tapi kalau kita mau jadi Enterprise Leader, kita harus bantu merekanya yang jadi manager. Jadi mereka masing-masing mereka yang jadi manajer. Jadi kita harus bantu mereka supaya mereka nanti bisa punya rekan kerja lagi minimal 3 rekan kerja juga yang 300 poin. Jadi kalau kondisi seperti ini, mereka manajer. Nah, kalau kita punya 3, kita nanti akan jadi enterprise leader. Dan manajer ini pun tidak harus dari first line langsung ya. Jadi kalau misalkan di sini dia nggak manajer, ternyata di level kedua baru manajer, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita ada dari 3 jalur yang berbeda. Dari sini 1, ini 2, ini 3. Kita sudah jadi enterprise leader. Oke, kemudian satu peringkat di atasnya enterprise leader, ini ada peringkat diamond leader. Caranya bagaimana? Kita 300 poin, dan kita punya 5 rekan kerja, yang masing-masing peringkatnya minimal adalah manager. Ya, jadi seperti ini. Bentuknya ya, struktur jaringannya adalah seperti ini. Jadi kita bisa punya 5 rekan kerja dari 5 jalur yang berbeda, yang mereka masing-masing peringkatnya adalah manajer. Ini juga sama, tidak harus dari first line langsung, jadi dari kedalaman berapapun boleh. Normalnya, biasanya orang kalau sudah ikut sistem, gitu ya, dia mempraktekkan dengan benar, itu biasanya dalam waktu 1-3 bulan, mereka akan bisa masuk peringkat diamond leader. Oke, sekarang next kita ke peringkat berikutnya ya. Patokannya sebetulnya kalau kita mau naik ke peringkat berikutnya, patokannya adalah diamond leader ini. Jadi Anda harus benar-benar paham bagaimana caranya menjadi seorang diamond. Ya, kita lihat. Kalau eksekutif diamond ya, satu peringkat di atasnya diamond adalah eksekutif diamond. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus diamond dulu. Ya, jadi Anda harus diamond dulu. Anda ada 300 poin dan Anda punya minimal 5 rekan kerja ya dari 5 jalur yang berbeda, yang mereka masing-masing minimal peringkatnya adalah manajer. Dan kalau Anda mau eksekutif diamond, berarti Anda juga harus bisa bantu minimal 2 rekan kerja Anda dari 2 jalur yang berbeda, mereka juga bisa masuk peringkat diamond, Bapak Ibu. Otomatis nanti di sini Anda sudah bisa masuk peringkat eksekutif diamond. Jadi kalau Anda diamond dan Anda bisa bantu 2 rekan kerja Anda juga masuk peringkat diamond, Anda sudah bisa jadi eksekutif diamond. Paham ya? Nah, kalau sudah masuk peringkat eksekutif diamond, nanti ada bonus-bonusnya lebih banyak dan lebih menarik, Bapak Ibu. Jadi makanya minimal Anda harus kejar nanti secara cepat ya, peringkat eksekutif diamond. Kurang lebih biasanya orang 3 bulan sampai 6 bulan, mereka sudah bisa masuk peringkat eksekutif diamond. Nah, satu peringkat di atasnya
Executive Diamond, ini ada peringkat Star Diamond. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Anda harus punya 4 orang manajer dan 4 orang Diamond. Ya, jadi statusnya minimal Anda punya 4 rekan kerja yang mereka minimal peringkatnya manajer. Mau enterprise leader boleh, gitu ya. Tapi minimal 4 orang ini tidak boleh di bawah manajer, dan 4 lagi itu minimal harus Diamond. Jadi kalau mau executive Diamond nggak apa-apa. Ya, jadi 4 manajer, 4 Diamond. Ini Anda sudah masuk peringkat Star Diamond. Nah, kemudian satu peringkat di atasnya Star Diamond adalah peringkat Grand Diamond. Nah, kalau peringkat Grand Diamond ini 8-8-nya, Anda bisa bantu mereka masuk peringkat minimal Diamond semua. Jadi Anda punya 8 jalur yang peringkatnya minimal adalah Diamond semua. Mau eksekutif Diamond boleh, tapi minimal harus Diamond. Ya. Nah, ini yang Anda harus pahami. Jadi eksekutif Diamond, Star Diamond, dan juga Grand Diamond. Kenapa? Karena untuk mau mencapai peringkat-peringkat yang lebih tinggi lagi, seperti Executive Crown, Star Crown, Grand Crown, dan Royal Crown, di sini syaratnya adalah Anda harus bisa menciptakan 5 orang Diamond dan 3 orang Executive Diamond, Bapak Ibu. Ya, jadi totalnya tetap 8, tetapi di sini sudah mulai 3 orang Anda harus bisa membantu mereka menjadi peringkat Executive Diamond. Kalau di Star Crown, Anda harus punya 5 orang Diamond dan 5 orang Executive Diamond. Itu kalau Star Crown. Kalau Grand Crown, Anda harus punya 9 Executive Diamond dan juga 3 yang Star Diamond. Kalau Royal Crown, 9 yang Executive Diamond dan 3-nya adalah Grand Diamond. Jadi kenapa tadi kita bahas sampai Grand Diamond? Karena nanti kita harus belajar bagaimana caranya untuk membantu rekan kerja kita bisa mencapai peringkat minimal sampai di sini, Bapak Ibu. Paham ya? Oke, kemudian kita bisa lihat mulai masuk ke bonusnya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada bonus A gitu ya, ada bonus B, ada bonus C, bonus D, bonus E, dan royalti, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam lagi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk bonus A, di sini kan ada tulisannya atas PBP atau Personal Business Point. PBP itu ada pembelanjaan pribadinya sampai dengan 300 poin. Nah, kemudian nanti kalau di sini kita bisa lihat juga ada tulisan atas kelebihan. Kalau tadi kan sampai dengan, kalau yang ini atas kelebihan dari 300 poin. Jadi nanti ada perhitungannya kita bagi 2, ya, seperti ini tabelnya. Jadi nanti kalau ada pembelanjaan yang sampai 300 poin, kita dapat bonus yang mana? Kalau nanti lebih dari 300 poin, kita dapat bonus yang mana? Nah, kita lihat dari kolom yang pertama dulu. Di sini ada bonus A dan bonus B. Jadi bonus A ini kita bisa dapat dari downline kita yang belanja, ya, antara 0 sampai 300 poin. Nah, syaratnya apa kalau kita mau dapat bonus A ini? Syaratnya adalah kita harus ada pembelanjaan minimal 300 poin. Baru nanti kita bisa dapat dari downline kita yang belanja 0 sampai 300 poin. Jadi kalau downline kita ada belanja 0 sampai 300 poin dan kita ada 300 poin, kita bisa nanti dapat bonus yang A tadi, yang override bonus kurang lebih 5% tadi ya rata-ratanya. Ini yang bonus A. Kemudian yang bonus B, ini nanti kita bisa dapatnya dari downline kita yang masuk peringkat minimal Executive Diamond. Ya. Jadi nanti dari grupnya mereka kita akan dapat bonus B. Nah, makanya di sini nanti syaratnya apa kalau kita mau dapat bonus yang B? Syaratnya adalah kita harus masuk peringkat minimal Executive Diamond. Dan kita juga punya rekan kerja yang peringkatnya minimal Executive Diamond. Nah, makanya kenapa kalau kita sudah Executive Diamond, kita bisa bantu rekan kerja kita juga masuk Executive Diamond. Selain dapat bonus A, kita juga nanti dapat bonus yang B. Nah, jadi dapat bonusnya lebih besar lagi, Bapak Ibu. Jadi jangan cuma downline cuma dibantu jadi manajer gitu ya, atau jadi diamond aja. Karena kalau dibantu cuma jadi diamond aja, walaupun Anda eksekutif diamond, tapi di bawah Anda ini baru diamond, Anda belum dapat bonus yang B. Jadi minimal Anda harus eksekutif diamond dan Anda bantu rekan kerja Anda juga masuk peringkat eksekutif diamond. Supaya nanti Anda juga bisa dapat tambahan bonus yang B. Oke, berikutnya, ini baru kita bahas rumusnya ya. Nanti kita akan buat perhitungannya ya di belakang. Nah,
Di tabel yang berikutnya, kita bisa lihat kalau ini ada pembelanjaan yang lebih dari 300 poin. Nah, kalau yang lebih dari 300 poin, kita bisa dapat bonus apa? Kita bisa dapat bonus C dan bonus D. Nah, bonus C ini kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari kelebihan pembelanjaan pribadi kita dan juga dari kelebihan pembelanjaannya downline kita. Jadi kalau kita pribadi ada belanja lebih dari 300 poin, jangan takut, itu nggak hilang. Kita masih dapat perhitungan dari perusahaan adalah untuk bonus C-nya. Ya, sesuai nanti peringkatnya kita apa, gitu ya. Kita dapatnya berapa persen. Dan juga nanti dari downline kita dapatnya berapa, gitu ya. Berapa persen, nanti akan dikurangi dengan haknya downline kita. Ya, dan ini syaratnya kalau mau dapat bonus yang C, Anda harus masuk peringkat minimal enterprise partner, Bapak Ibu. Baru nanti Anda akan menerima yang namanya bonus C ini. Nah, kemudian di sini kita juga ada bonus D. Nah, bonus D ini kita dapatnya dari mana? Dari downline kita yang belanja lebih dari 300 poin. Jadi kalau downline kita belanja misalnya 400 poin gitu ya. Nah, kelebihan dari 300 poinnya adalah 100 poin. Nah, kita akan hitungkan untuk bonus di sini. Bonus C dan bonus D. Nah, untuk bonus D ini, kita dapatnya yaitu sebesar setengah dari persentase bonus A dan juga setengah dari persentase bonus B. Nah, kurang lebih seperti itu ya rumusnya. Nah, sekarang kita mulai masuk untuk override bonus A dulu ya. Jadi di sini persyaratannya adalah kita harus ada belanja 300 poin ya, dan ini dihitung dari pembelanjaan rekan kerja kita sampai dengan 300 poin. Nah, kalau kita peringkatnya adalah enterprise, kita akan bisa dapat bonus A-nya ini yaitu 5% sebanyak satu level aja. Ya. Jadi maksudnya satu level itu bagaimana? Jadi kalau misalnya di sini kita bisa punya rekan kerja, kita sponsoring orang gitu ya yang join member, itu berarti ini level satunya kita. Nah, kalau mereka nanti ada sponsoring orang lagi, berarti ini level keduanya kita. Jadi paham ya, level 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, karena nanti di sini kita bisa lihat adalah kalau kita sudah masuk peringkatnya adalah peringkat enterprise partner, nanti di sini kita bisa dapatnya 5% itu sebanyak 2 level. Ya. Jadi level 1 dan level 2 kita bisa dapat 5% semua. Nah, kalau sudah masuk peringkat enterprise manager, ini nanti kita bisa terimanya adalah 5% dari level 1 sampai level yang kelima, Bapak Ibu. Kita bisa dapat 5% terus sampai level yang kelima. Kalau sudah masuk peringkat enterprise leader, kita nanti terima 5%-nya sampai level yang keenam. Nah, yang menariknya adalah kalau kita sudah masuk peringkat diamond. Makanya kenapa tadi saya bilang, Anda cepat-cepat pelajarin ikut sistemnya dengan benar. Biasanya orang yang sudah ikut sistem dengan benar, mereka akan bisa masuk peringkat diamond ini cuma dalam waktu 1-3 bulan, Bapak Ibu. Nah, karena menariknya apa? Kalau untuk peringkat diamond, nanti di sini Anda akan terima bonus A-nya, itu level 1 sampai level ke-7, Anda terima 5% semua. Dan yang menariknya adalah mulai level yang ke-8, Anda akan menerima 6%. Dan ini infinity. Jadi infinity itu sampai kedalaman berapapun tidak terbatas, Anda akan dapat 6% terus. Ya, sedalam-dalamnya Anda akan dapat 6% terus, Bapak Ibu. Nah, ini yang menariknya. Nah, lebih menarik lagi kalau Anda sudah mulai masuk peringkat eksekutif diamond ke atas. Ya, menariknya di mana? Jadi sebetulnya kalau kita lihat level 1 sampai level 7 untuk peringkat eksekutif diamond sampai royal crown, ini dapatnya sama yaitu 5%. Yang berbeda adalah mulai yang di level yang ke-8. Jadi kalau tadi diamond leader, kita dapatnya 6%. Kalau nanti eksekutif diamond ini dapatnya 7%. Dan kalau nanti mulai dari peringkat star diamond, ya, star diamond ke atas sampai royal crown, ini nanti terimanya adalah 8% semua. Jadi dapatnya sama, yaitu 8%. Dan ini pun infinity, jadi sampai kedalaman berapapun, nanti Anda dapatnya 8% terus. Kalau Anda sudah masuk peringkat star diamond ke atas. Ya, ini yang paling menariknya di sini. Bonus Anda nanti bisa tambah besar kalau Anda sudah masuk peringkat minimal eksekutif diamond ke atas. Ya, makanya cepat-cepat masuk peringkat eksekutif diamond. Nah, potensi bonusnya berapa sih sebagai seorang diamond? Ya, gitu. Coba kita lihat ya, kita hitung bareng-bareng. Jadi kalau misalkan sebagai seorang diamond, kan kita minimal harus punya 5 rekan kerja yang aktif. Ya, 5 rekan kerja yang masuk peringkat manajer, minimal kan gitu. Nah, berarti di level 1, kita punya minimal berarti 5 rekan kerja.
Nah, kalau mereka nanti menduplikasikan hal yang sama, karena kan mereka juga mau masuk peringkat diamond. Bukan cuma kita aja yang mau masuk peringkat diamond kan, mereka juga mau masuk peringkat diamond. Jadi mereka pasti akan punya 5 rekan kerja juga yang aktif. Jadi minimal di level yang kedua, kita bisa punya rekan kerja berapa? 5 kali 5 berarti ada 25. Nah, kalau di 25 ini mereka juga menduplikasikan hal yang sama, berarti di level ketiga, 25 kali 5, yaitu 125. Di level yang keempat, kita bisa punya rekan kerja sampai 625. Di level yang kelima, kita bisa punya sampai 3.125 orang. Kemudian di level yang keenam, 15.625. Level yang ketujuh, 78.125. Dan di level yang ke-8 nanti kita bisa punya rekan kerja sampai 390.625. Nah, ini kalau di total semua Bapak Ibu, jumlahnya berarti kita punya rekan kerja berapa? Totalnya adalah 488.000 orang 280. Ya, jumlah orangnya adalah 488.280 orang. Nah, ini kalau mereka tadi juga sudah mempraktekkan, ya, mereka punya 3 sampai 5 orang pelanggan, berarti kan mereka sudah bisa 300 poin tiap bulan tanpa mikir, gitu kan ya. Nah, akhirnya di sini kita lihat omsetnya per orang berapa. Kita kalikan 3.000. Kalau 300 kali 3.000, omsetnya adalah 900.000 BV ini kan. Nah, makanya kita lihat omsetnya berapa nih. Kalau ada 488.000 orang gitu ya, dikali 900.000, itu tercipta omset sampai ratusan miliar Bapak Ibu. Ini yang kita tidak pernah nyangka ya. Jadi bisa punya potensi omset sampai 439 miliar. Nah, dari sini kalau kita dapatnya rata-rata kan kurang lebih tadi 5%. Berarti 439 miliar gitu ya. Kita kalikan 5%, berarti potensi bonus kita berapa per bulan? Sampai 21 miliar Bapak Ibu. Nah, apakah mungkin gitu ya kita bisa punya bonus seperti ini? Ya mungkin aja gitu ya. Karena kalau kita lihat jumlah rekan kerja yang kita punya itu 488.000 orang. Kita bilang aja sekarang penduduk Indonesia misalnya gitu ya. Atau nggak usah Indonesia, kita ngomong di kota aja. Misalkan di kota Semarang, di Surabaya, Bandung, Makassar, Palembang gitu kan ya. Karena kalau Jakarta itu penduduknya paling banyak gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau kota-kota misalnya kayak Semarang gitu ya, Bandung dan lain-lain, kira-kira apakah penduduknya tidak lebih dari 488.000 orang? Pasti lebih kan? Penduduknya itu bisa lebih dari 2 juta, 3 juta per orang penduduknya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bisa jalankan ini secara digital, Anda itu yang di Surabaya, Anda yang di Semarang, Anda yang di Bandung, Anda bisa sponsoring orang bukan cuma di satu kota. Anda bisa sponsoring orang di beda kota, Bapak Ibu. Ya, bisa di luar kota, bahkan di luar pulau, bahkan di luar negeri. Jadi kalau misalkan Anda punya kenalan di Malaysia, Hong Kong, Singapura, Filipina, Anda mau sponsoring orang di sana pun bisa. Berarti potensinya itu masih besar banget, Bapak Ibu. Ya, tinggal kita bantu kembangkan jaringan aja. Nanti tambah lama kita nggak akan pernah menyangka. Jadi awalnya cuma 5 rekan kerja yang aktif. Kalau kita bisa memastikan mereka juga bisa menduplikasikan dengan benar, tidak menutup kemungkinan kita bisa jumlah rekan kerjanya sampai sekian. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kita bahas ke bonus yang E dulu. Bonus E itu ada judulnya adalah compress feature. Jadi apa sih yang dimaksud dengan compress feature? Jadi compress feature ini kalau misalnya kita punya rekan kerja yang dia belanjanya tidak sampai 100 poin, tidak sampai 300 poin, sorry. Jadi kalau mereka tidak sampai 300 poin, mereka nanti akan dianggap satu level dengan rekan kerja di bawahnya, sampai nanti ketemu ada orang yang belanja minimal 300 poin. Jadi contohnya seperti ini, kalau misalnya kita ada belanja 300 poin, kemudian kita punya rekan kerja di level 1, dia belanja 100 poin. Di level 2, dia belanja 200 poin. Di level 3, 300 poin. Di level yang keempat, 300 poin. Nah, kurang lebih kalau seperti ini, kira-kira posisi statusnya apa? Jadi kalau kita 300 poin, kita punya rekan kerja seperti ini. Peringkatnya enterprise partner ya. Jadi kalau enterprise partner kan kita akan mendapatkan bonus 5% ini sebanyak 2 level.
Nah, kalau kita lihat di sini, berarti nanti dari sini kita dapat 5%. Dari level yang kedua kita juga dapat 5%. Lah level 3, 4, 5-nya bagaimana? Kita nggak dapat. Nah, kan jadi kita rugi. Nah, tapi dengan adanya compress feature, hitungannya adalah seperti ini. Kira-kira di sini, ini dia sampai 300 poin belum pembelanjaannya? Belum ada ya? Di level yang kedua, dia belanja 300 poin nggak? Belum. Ya. Di sini ada belanja 300 poin? Sudah ada ya 300 poin? Nah, makanya nanti ini semua itu akan dianggap itu level 1. Ya, dan dari masing-masing kita akan dapat 5%, 5%, dan 5%. Kemudian dilihat lagi, ini sudah 300 poin belum? Sudah 300 poin. Nah, makanya ini langsung nanti dianggap level yang kedua, dan kita dapat 5%. Dan ini salah satu kelebihan dari Business Plan HDI. Ya, dengan adanya compress feature, jadi kita bisa nanti dapatnya lebih maksimal. Jadi belum tentu ini di perusahaan multi level lain ada yang namanya bonus compress feature. Oke, kemudian dari sini kita beralih ke bonus yang namanya new downline override bonus. Jadi ini kita bisa dapat kalau setiap kita mensponsori orang baru dan dia belanja, kita akan dapat bonus 27,5%. Ya, jadi kita akan bisa dapat bonus 27,5% ini dari orang yang kita sponsori langsung, dan kalau dia pembelanjaan perdananya, gitu ya, dia belanja perdana, kita akan dapat bonus 27,5%. Dengan catatan kita pribadi harus ada minimal pembelanjaan 300 poin. Nah, kemudian kita mungkin bertanya, lah harusnya kan kita dapat 5%. Kok bisa dapat jadi 27,5% ini dari mana? Nah, kita lihat perhitungannya ya. Jadi awalnya kan kita override bonus sebetulnya kita dapatnya adalah 5%. Nah, tetapi nanti pada saat kita mensponsori orang baru dan orang barunya ini belanja berapapun ya, antara 0 sampai 300 poin, dan kita ada 300 poin, nanti upline di atas kita, ya, jadi mereka kan seharusnya mereka juga dapat 5% dari sini kan. Nah, tetapi nanti pada saat kita mendapatkan rekan kerja baru dan ini belanja perdana, nanti upline kita, mereka dapatnya bukan 5%, tapi mereka dapatnya cuma 2,5%. Karena kenapa? Karena nanti 7 level upline di atas kita, mereka akan menyumbang setengah dari 5% itu untuk kita, ya. Jadi nanti upline-nya di bulan perdana ini dia belanja, upline-nya cuma dapat 2,5%. Bulan kedua dan berikutnya baru kembali normal 5%. Ya, jadi nanti ini dapat sumbangan dari upline sebanyak 7 level, dikali 2,5, yaitu dapat tambahan sekitar 17,5%. Nah, kemudian nanti kita dapat tambahan lagi dari 5 level upline, yang peringkatnya sudah masuk peringkat minimal adalah Executive Diamond. Nah, ini nanti dapat sumbangan lagi 1%, Bapak Ibu. Ya, yang dipotong dari bonus B. Nah, jadi nanti di sini kita dapat tambahan 5 kali 1%, dapat tambahan adalah 5%, jadi total semuanya adalah 27,5%. Nah, jadi asal mula perhitungannya adalah dari sini, Bapak Ibu, untuk new downline override bonus. Nah, kalau misalnya kita punya rekan kerja nih, mereka bergabung di bulan ini, tetapi baru belanjanya di bulan berikutnya. Nah, apakah kita masih dapat bonus 27,5%? Tetap dapat bonus 27,5%. Dengan catatan pokoknya di bulan berikutnya kita ada belanja minimal 300 poin. Paham ya? Jadi tetap bisa, walaupun dia sudah join bulan ini, tetapi dia nggak ada pembelanjaan gitu ya. Baru belanjanya bulan berikutnya, kita tetap bisa dapat bonus 27,5%. Oke, sudah cukup jelas ya? Oke, kemudian kita masuk ke bonus yang B. Ini yang tadi saya bilang, ini bonus A dan bonus B ini sebetulnya ini yang paling menarik, karena bonus kita itu besar dari 2 bonus ini sebetulnya ya. Nah, bonus yang kedua adalah Executive Diamond Group Override Bonus. Jadi kita harus pahami ini adalah grupnya Executive Diamond. Jadi kita nanti dapatnya bagaimana? Kalau kita sudah masuk peringkat Executive Diamond dan kita bisa bantu rekan kerja kita masuk peringkat Executive Diamond, kita nanti akan dapat tambahan bonus 2% dari grupnya mereka, Bapak Ibu. Dan nanti kita bisa lihat di sini untuk peringkat Executive Diamond sampai Royal Crown, itu nanti bisa dapat bonus B-nya itu sebanyak 5 level, Bapak Ibu. Jadi kalau Executive Diamond-nya itu numpuk-numpuk gitu ya, berarti kan nanti ada Executive Diamond level 1, Executive Diamond level 2, Executive Diamond level 3 gitu ya. Nanti dari grupnya Executive Diamond level 1 kita akan dapat 2%,
Executive Diamond level 2 dapat lagi nanti 2% dan sampai level yang ke-5. Nah, ini bonus yang paling besar nanti kita dapat dari sini, Bapak Ibu. Bonus A dan bonus B. Oke, kemudian yang bonus C, ya, ini dari kelebihan dari 300 poin. Dan di sini kita bisa lihat, untuk peringkat enterprise, dia belum dapat. Jadi untuk peringkat enterprise partner, baru dapat 10%. Kalau manager, kita dapat 20%. Mulai peringkat enterprise leader ke atas, kita akan dapatnya adalah 25%. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya kita ambil contoh, misalnya kita masuk peringkat manager dan punya pembelanjaan 500 poin. Kita punya rekan kerja enterprise partner, dia punya pembelanjaan 400 poin. Nah, kalau di sini ada pembelanjaan 500 poin dan 400 poin, berarti kita harus bagi 2 dulu ya. Jadi kita bagi 2 dulu. Yang pertama dari pembelanjaan kita adalah 300 poin, dan sisanya adalah 200 poin. Kalau dari rekan kerja kita, 300 poin dengan sisanya adalah 100 poin. Nah, untuk bonus C ini, perhitungannya adalah lebih dari 300 poin. Berarti yang dihitung adalah yang di sini ya, lebih dari 200 poinnya. Dan 100 poin kalau yang dari rekan kerja kita. Jadi nanti dari sini kita hitung 200 poin, kalau ini bentuknya masih poin, kita harus kalikan dengan 3.000. Dari sini kita dapat berapa persen? Kita lihat peringkatnya apa? Enterprise Manager. Kalau Enterprise Manager berarti kita berhak 20%. Oke, ini yang dari kelebihan pembelanjaannya kita. Dari kelebihan pembelanjaannya downline kita, kelebihannya berapa? 100 poin. Nah, dari 100 poin kita kalikan dengan 3.000, kita dapatnya berapa? Kita dapatnya adalah haknya kita adalah 20%. Nah, tapi di sini ada dikurangi 10%. Ini 10% ini apa? 10% ini adalah haknya rekan kerja kita. Karena mereka sudah masuk peringkat enterprise partner, mereka berhak 10% atas kelebihannya pembelanjaannya mereka pribadi. Sama seperti kita kan kita dapat dulu. Makanya nanti rekan kerja kita dari kelebihannya dia nanti juga dapat dulu 10%. Makanya nanti kita dapat sisanya adalah 10%. Dan khusus untuk bonus yang C ini, kalau kita dengan rekan kerja kita ini kita peringkatnya sama, atau mungkin malah bisa jadi kita kalah peringkat dengan rekan kerja di bawah kita, makanya bonus C yang ini, yang dari rekan kerja kita ini, kelebihannya, kita nggak dapat, kita masih belum dapat. Tapi jangan takut Bapak Ibu, karena nanti perusahaan akan menggantikan dengan bonus yang D. Jadi kita masih tetap dapat bonus yang D. Ya, kita ambil contoh tadi, perhitungannya adalah kalau kita dapat bonus D ini kan sebesar setengah dari persentase bonus A dan juga dari persentase bonus B. Kita ambil contoh yang tadi kan, misalnya kita pribadi manajer 500 poin, punya rekan kerja enterprise partner 400 poin. Kan kita bagi 2 gitu ya, 300 poin dengan 100 poin. Nah, di sini kita ngitungnya adalah dari yang 100 poin ini kan, kita kalikan dengan 3.000, kita kalikan dengan setengah dari persentase bonus A. Persentase bonus A adalah 5%. Nah, kemudian di sini juga ada setengah dari bonus B. Nah, di sini kita bisa lihat, nanti dapat 100 kali 3.000, kali setengah, kali bonus B-nya adalah 2%. Tetapi yang kita harus ingat adalah, tadi bonus B syaratnya, kita harus peringkatnya Executive Diamond, dan punya rekan kerja yang juga peringkatnya adalah Executive Diamond. Kalau contohnya di sini kita baru manager, downline kita baru enterprise partner, berarti untuk bonus yang B ini kita masih belum dapat, Bapak Ibu. Jadi kita cuma dapatnya yaitu setengah kali A aja. Oke, paham ya sampai di sini ya, Bapak Ibu ya? Oke, next kita lanjut untuk paket isi starter. Jadi paket isi starter ini adalah paket yang paling menarik, Bapak Ibu. Jadi kita harus ceritakan setiap ada calon member baru, gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama, kita bisa lihat di sini, kalau dari sisi harga, karena tadi kalau pertama kali kalau kita menjelaskan ke orang yang calon member baru, dia belum member, kita akan jelaskan itu harganya adalah harga retailnya berapa kan, harga aslinya berapa yang tertera di produk. Nah, kalau misalnya nanti kita cerita dengan paket ini Bapak Ibu, ini ada paket isi starter, ini yang namanya paket isi starter 4-star gitu ya, dapatnya adalah propolis, dapat Pol Energy, dapat Royal Jelly Liquid, kemudian dapat aloe propolis cream, dapat pasta gigi, madu setengah kilo, terus kemudian dapat permen prolis, dan hadiahnya adalah Kids Tree. Nah,
Jadi di sini kalau kita bilang, kalau ini kita hitungkan satu persatu harga retailnya berapa, dengan kita ambil langsung satu paket ini, harganya akan jauh lebih murah, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Ini akan membuat orang lebih tertarik, karena kalau beli satu paket, harganya jatuhnya lebih murah. Yang kedua, kita nanti bisa dapatkan produk gratis lagi. Jadi kalau ngambil satu paket gitu ya, langsung kita akan dapat gratis satu produk gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita belanja satu persatu gitu ya, walaupun nanti ini komplit, kita tidak akan bisa dapat gratis produknya kalau kita nggak langsung beli satu paket. Terus kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah apa? Ini nanti setiap kita belanja paket-paket isi starter ini kita langsung 300 poin Bapak Ibu. Jadi tidak usah tambah pembelanjaan yang lainnya lagi. Jadi untuk produk Biskin pun ini juga bisa. Anda malah enaknya apa? Pilih sendiri produknya. Pokoknya nanti kalau sudah senilai 300 poin, Anda nanti bisa dapat anti akne. Ya, jadi untuk periode ini kita nanti bisa dapatnya anti akne kalau belanja 300 poin. Kalau belanjanya 600 poin, kita akan dapatnya Royal Jelly Liquid. Kalau 900 poin, nanti kita bisa dapatnya adalah untuk eye serum, ya. Nah, ini yang menariknya karena hadiahnya bisa sampai 1 juta ya kurang lebihnya. Nah, itu yang keuntungan yang ketiga. Nah, keuntungan yang keempat adalah kita nanti bisa dapat tambahan extra cash lagi senilai 120.000. Syaratnya apa? Syaratnya seperti ini, kita pribadi harus sudah pernah ngambil paket isi starter dulu, terus kemudian dalam 1 bulan kita bisa mensponsori minimal 2 rekan kerja yang mereka juga ambil paket isi starter. Mau Biproduk sama Biskin boleh, terserah. Ya, jadi yang satu mungkin Biproduk, yang satu paket Biskin boleh. Yang penting dalam 1 bulan minimal ada sponsoring 2 rekan kerja yang baru pertama kali ambil paket isi starter. Nah, nanti otomatis yang kita dapatkan berapa? Kalau ini rekan kerja baru, berarti otomatis kita dapat bonus 27,5%. Nah, kalau ini paket isi starter, gitu ya, dua-duanya, dan kita sudah pernah ngambil paket isi starter, kita nanti akan dapat tambahan lagi extra cash 120.000. Nah, kan enak ya? Jadi kalau misalkan 1 bulan kita misalkan mensponsoring 4 gitu ya, berarti 27,5%-nya kali 4, 120.000-nya berarti kali 2, karena ada 2 pasang. Nah, terus kalau misalnya bulan berikutnya nih, bulan depan, ternyata kita ada sponsoring orang lagi, gitu ya, 2 paket lagi misalnya. Nah, enaknya adalah bulan depan kita nggak perlu invest paket isi starter lagi. Nanti kita tetap dapat bonus 27,5% plus extra cash 120.000, karena untuk paket isi starter, supaya kita bisa menikmati extra cash ini, kita hanya perlu pernah invest sekali aja seumur hidup, supaya nanti kita bisa dapat tambahan extra cash-nya ini. Nah, ini kan menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita belum pernah ngambil paket isi starter, yang terjadi apa? Nah, kalau misalnya kita nggak pernah ambil paket isi starter, tapi kita mensponsori, misalnya orang yang ngambil paket isi starter, nah, ini nanti berarti extra cash-nya larinya kemana? Nanti dia akan larinya ke atasnya, ke upline kita, yang sudah pernah ngambil paket isi starter, dan dia punya rekan kerja 1 jalur lagi, yang juga ngambil paket isi starter. Nanti dari sini, dia akan dapat 120.000. Jadi ekstra cash 120.000-nya ini akan lari ke atasnya, Bapak Ibu. Nah, kan sayang gitu ya. Seharusnya kita yang dapat, cuma gara-gara kita belum pernah ngambil paket isi starter, akhirnya yang dapat 120.000 adalah upline-nya. Makanya saya sarankan buat Anda yang belum pernah ngambil paket isi starter, yuk cepat-cepat bulan ini Anda invest paket isi starter dulu. Ya. Oke, sudah cukup jelas ya untuk paket isi starter. Oke, next berikutnya kita akan membahas untuk cash award. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk peringkat minimal peringkat Diamond Leader gitu ya, sampai Royal Crown, itu nanti akan ada tambahan bonus yang namanya cash award. Jadi kalau minimal Anda sudah masuk setiap peringkat ini minimal 3 kali, Anda akan direcognize gitu ya. Anda akan dikasih jas, dikasih bahan untuk uang untuk jahit dan juga plakat. Nah, tapi nanti kalau Anda sudah bisa masuk peringkat Diamond gitu ya, 6 kali, Anda nanti akan dapat tambahan cash award untuk Diamond, kita akan dapat 5 juta Bapak Ibu. Ya, jadi syaratnya cash award adalah Anda harus bisa mempertahankan peringkat tersebut itu minimal 6 kali.
dalam setahun, dalam satu periode itu 12 bulan, Anda harus minimal 6 kali aja, tidak harus berturut-turut. Jadi kalau diamond nanti Anda akan dapat 5 juta. Kalau eksekutif diamond, Anda akan terima 10 juta. Kalau star diamond, Anda terimanya adalah 30 juta. Kalau grand diamond, Anda terima 50 juta. Eksekutif crown, Anda terima 100 juta. Star crown, Anda terima 300 juta. Grand crown, 500 juta. Royal crown, 1 miliar. Ya, menarik sekali ya. Wah, ini Anda bisa dapat sampai 1 miliar, Bapak Ibu. Ini yang perusahaan berikan tambahan bonus cash award. Jadi per tahun 2016, ini perusahaan memberikan tambahan bonus cash award. Ini layak sekali untuk dikejar ya, Bapak Ibu ya. Nah, dan di sini nanti dalam 1 tahun ya, dalam 12 periode, itu nanti kita sebetulnya bisa mendapatkan cash award ini 2 peringkat langsung. Ya, jadi nanti gini, perhitungannya 1 tahunnya adalah berdasarkan dari kapan Anda pertama kali mencapai peringkat tersebut. Jadi bukan dari kapan Anda pertama kali join, bukan. Tapi dari kapan Anda masuk peringkat tersebut. Jadi Anda masuk diamond-nya ini kapan, misalnya gitu ya. Misalkan Anda masuk diamond, misalnya di bulan Mei 2021. Berarti nanti akan dikasih waktu setahun, berarti sampai April 2022, Anda harus bisa mempertahankan peringkat diamond minimal 6 kali. Baru nanti cash award-nya ini keluar. Nah, kemudian tadi berikutnya yang kita bahas, dalam 1 tahun, 1 periode ini, Anda ternyata bisa mendapatkan langsung 2 cash award dalam waktu cuma 9 bulan. Ya, caranya bagaimana? Seperti ini, Bapak Ibu. Anggapannya dalam waktu, misalnya setahun gitu ya. Kalau misalnya, anggap aja ini di bulan sebelumnya, Anda sudah pernah dapat untuk cash award-nya yang diamond. Terus kemudian Anda mau kejar untuk peringkat cash award-nya yang eksekutif diamond ke atas. Misalnya di bulan Januari, gitu ya, kita masuk peringkat eksekutif diamond. Februari nggak tembus eksekutif diamond, misalnya cuma diamond, gitu ya, karena diamond kan sudah dapat cash award-nya. Akhirnya nggak dihitung kan ya. Nah, di bulan Maret kita masuk peringkat eksekutif diamond. Di bulan April masuk lagi eksekutif diamond. Di bulan Mei ternyata kita nggak masuk eksekutif diamond. Dan ternyata di bulan Juni kita langsung masuk star diamond. Bulan Juli star diamond. Bulan Agustus star diamond. September kita nggak tembus star diamond ataupun eksekutif diamond misalnya. Terus kemudian di bulan Oktober, November, Desember kita tembus star diamond. Nah, di sini nanti Anda bisa langsung dapat 2 peringkat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini eksekutif diamond, eksekutif diamond, eksekutif diamond sudah 3 bulan kan? Kemudian nanti di bulan Juni itu juga dianggap untuk eksekutif diamond, eksekutif diamond, eksekutif diamond. Jadi minimal nanti di bulan Agustus ini Anda akan terima cash award-nya. Jadi berbarengan pada saat nanti bonus di bulan Agustus yang akan ditransfer di bulan September. Jadi nanti langsung cair untuk cash award eksekutif diamond-nya 10 jutanya. Oke. Nah, kemudian yang kedua langsung dihitung ya. Jadi dalam waktu cuma ini ya, ini kan baru 3 bulan. Bulan keempat Anda qualified-nya adalah langsung star diamond, bukan eksekutif diamond. Ini nanti langsung bisa dihitung. Jadi star diamond 1, star diamond 2, 3, 4, 5, 6. Nanti langsung di bulan Desember ini berarti Anda sudah menang cash award untuk yang star diamond senilai 30 juta. Yang nanti akan ditransferkan berbarengan gitu ya dengan bonus di bulan Desember yang akan mulai ditransfer di bulan Januari tahun berikutnya. Jadi yang kita harus pahami adalah apa? Untuk 3 bulan awal ini, itu kalau misalkan Anda masuk peringkatnya star diamond-nya di bulan kedua, itu nanti Anda belum bisa dihitung untuk star diamond, karena 3 bulan awal ini akan dihitung untuk mengeluarkan cash award peringkat yang sebelumnya dulu. Jadi kalau di sini eksekutif diamond misalnya, ternyata di sini star diamond Anda gitu ya. Tapi di sini eksekutif diamond lagi, terus ini baru star diamond gitu ya. Nah, jadi star diamond-nya bukan dihitung dari bulan Maret ini. Karena nanti 3 bulan awal ini tidak bisa dihitung untuk perhitungan cash award peringkat yang lebih tinggi. Jadi mulai dihitungnya adalah nanti di bulan kualifikasi yang keempat ini. Baru bisa dihitung untuk peringkat berikutnya. Dan tidak bisa lompat ya Bapak Ibu, jadi nanti dapatnya mulai dari diamond dulu. Kemudian eksekutif diamond. Jadi walaupun Anda cash award diamond sudah pernah dapat, misalnya Anda nggak masuk eksekutif diamond, langsung ke star diamond.
nanti keluarnya adalah untuk perhitungan eksekutif dulu, 10 jutanya dulu. Nggak bisa lompat langsung 30 juta. Tapi nanti Anda dapat 10 juta dulu, kalau 10 juta udah dapat, baru nanti yang 30 juta dari peringkat Star Diamond. Oke? Sudah cukup paham ya untuk Cash Award dan juga Fast Track? Nah, bonus berikutnya ada bonus royalti, Bapak Ibu. Ini juga yang kalau menurut saya ini luar biasa ya, cukup menarik juga buat kita ya untuk royaltinya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan untuk royalti ya. Nah, jadi untuk royalti syaratnya apa? Syaratnya kita harus masuk peringkat minimal adalah eksekutif diamond, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah masuk peringkat eksekutif diamond dan kita bisa punya rekan kerja ada yang diamond dengan omset 300 juta, itu nanti kita sudah bisa dapat yang namanya royalti. Nah, kalau eksekutif diamond dapatnya berapa persen? Kita akan dapat sekitar 1,5%. Bukan dihitung dari omset grupnya kita, ya 1,5% dari omset kita pribadi. Tapi 1,5% ini nanti akan dihitung dari omset HDI gitu ya, dari omset perusahaan secara keseluruhan, secara nasional, Bapak Ibu. Wah, ini yang luar biasa gitu ya. Karena omset HDI ini sudah pasti besar sekali ya, sudah pasti mencapai lebih dari 100 miliar gitu kan ya per bulan. Nah, Anda bisa bayangkan coba kan, kalau misalnya kita bisa dapat 1,5% dari omsetnya perusahaan, itu nilainya berapa? Kan cukup besar sekali gitu ya. Nah, itu kalau kita sudah masuk peringkat eksekutif diamond. Makanya tadi saya bilang, cepat-cepat masuk peringkat eksekutif diamond, supaya apa? Bonus Anda itu tambah besar, tambah banyak, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita sudah masuk peringkat Star Diamond, misalnya gitu ya, di sini ada peringkat Star Diamond. Kalau kita masuk peringkat Star Diamond, kita nanti akan dapatnya yaitu 1,5% dari yang eksekutif diamond ini, dan ditambah lagi 1% untuk peringkat Star Diamond. Kalau peringkat Grand Diamond, kita dapat 1,5% yang eksekutif diamond, kemudian dapat 1%-nya yang Star ini, kemudian dapat lagi tambahan yang 0,5% lagi kalau untuk Grand Diamond. Nah, mulai dari peringkat Grand Diamond ke atas, kita nanti akan dapat tambahan 0,5% terus, Bapak Ibu. Sampai total di Royal Crown adalah 5%. Dan ini kalau sudah terima royalti, berarti bunyinya itu bukan cuma ratusan ribu gitu ya. Ini bunyinya pasti sudah jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran gitu ya. Nah, ini kalau Anda sudah masuk nanti terima sampai di Royal Crown, ini pasti sudah nanti miliaran ya, karena omsetnya HD ini luar biasa. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini HDI juga nggak lupa memberikan trip gratis buat kita semua. Ini yang menariknya. Jadi ada 3 trip ya. Yang pertama adalah HDI Explore Fund. Dan untuk HDI Explore Fund tahun ini, ya, kita nanti akan bisa dapat trip 2 tiket ya. Kita langsung dapat 2 tiket naik kapal pesiar Quantum of the Seas, Bapak Ibu. Langsung 2 tiket. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah Anda hanya perlu mencapai peringkat Diamond Leader 9 kali dalam 12 bulan. Dalam satu periode 12 bulan ya. Nah, jadi ini dilihatnya dari kapan Anda pertama kali masuk peringkat Diamond. Bukan dihitung dari pertama kali Anda join ataupun dari bulan Januari sampai Desember, bukan. Kalau khusus untuk yang Explore Fund, dilihatnya adalah dari kapan Anda pertama kali masuk peringkat Diamond Leader. Dan nanti dalam setahun Anda hanya butuh masuk kualifikasi 9 kali aja dalam 12 bulan. Itu untuk kemenangan pertama. Nah, dan untuk kemenangan kedua, ya setelah Anda kemenangan pertama Anda dapat gitu ya, langsung bulan berikutnya Anda bisa kejar untuk kemenangan yang kedua. Jadi syaratnya untuk kemenangan kedua apa? Anda harus mempertahankan peringkat Diamond Leader 12 kali dalam 1 tahun, dalam 12 bulan. Ya, jadi harus berturut-turut, tidak boleh bolong Bapak Ibu. Dan di sini nanti setiap enterprise gitu ya, mereka nanti bisa memenangkan ini maksimal cuma 2 kali aja, 2 kali kemenangan. Kenapa? Karena nanti ada hadiah berikutnya Bapak Ibu, yang namanya HDI Explore Summit. Jadi kalau untuk HDI Explore Summit tahun 2021 ini,
nanti tahun 2022 kita akan berangkatnya dapat 2 tiket ke Korea, Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik ya. Nah, untuk hadiah yang kedua ini syaratnya apa? Untuk hadiah yang kedua ini, syaratnya yang pertama adalah kita harus bisa masuk peringkat eksekutif diamond minimal 9 kali. Kalau ini dihitungnya adalah dari bulan Januari sampai bulan Desember 2021. Ya, jadi Anda harus mempertahankan peringkat eksekutif diamond 9 kali dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini untuk kemenangan yang pertama. Nah, kalau Anda sudah pernah menang gitu ya, dan Anda mau menang di tahun berikutnya, Anda harus masuk peringkat eksekutif diamond minimal 12 kali. Jadi berturut-turut tidak boleh bolong, Anda harus masuk peringkat eksekutif diamond. Dan untuk kemenangan yang ketiga, Anda harus masuk peringkat eksekutif diamond 12 kali dan punya omset 250.000 GBP. Jadi omset grup, bukan Anda pribadi. Jadi kalau 250.000 GBP kita kalikan dengan 3.000 kurang lebih omset 750 juta itu akumulasi setahun ya. Jadi dari Januari sampai Desember 12 bulan. Jadi kurang lebih kalau 750 juta setahun, kurang lebih omset per bulan palingan cuma sekitar 65 juta sampai 70 juta itu sudah tembus ya kualifikasinya. Kalau omset cuma 70 juta itu bonus palingan cuma 3,5 juta loh Bapak Ibu. Kecil banget kan ya. Masa dalam waktu setelah 3 tahun gitu ya, Anda mau cuma punya omset cuma 70 juta, bonus cuma 3,5 juta kan? Nggak mungkin ya. Anda pasti mau dapat lebih dari itu kan. Jadi sebetulnya ini syaratnya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ya, ini ada trip yang paling menarik yaitu namanya HDI Explore World. Ya, yang kita kalau misalkan berangkat 2022, nah syaratnya gitu ya, kita tripnya ini, Explore World ini berangkatnya kemana? Kita ke Skandinavia, Bapak Ibu. Jadi kita akan berangkat ke Swedia dan ke Skandinavia juga. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah perhitungannya tetap dari Januari sampai Desember ya Bapak Ibu. Di sini Anda harus mempertahankan peringkat eksekutif diamond. Jadi kalau Anda yang baru pertama kali, Anda bisa mempertahankan 6 kali. Tapi kalau yang sudah pernah masuk peringkat eksekutif diamond gitu ya, Anda harus bisa mempertahankan peringkat eksekutif diamond 9 kali dari Januari sampai Desember. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah Anda harus mengumpulkan omset 1 juta GBP. Jadi 1 juta grup BP. Atau kurang lebih kalau kita hitung BV-nya, kita kalikan dengan 3.000 adalah 3 miliar BV. Kalau 3 miliar BV ini kalau kita bagi 12 itu kurang lebih omsetnya 250 juta sebulan. Ya. Dan ini nanti akan berlaku kelipatan. Jadi kalau dalam setahun Anda omsetnya 3 miliar, berarti Anda dapat 1 tiket. Tapi kalau Anda bisa punya omset 6 miliar, Anda dapat nanti 2 tiket. Begitu seterusnya. Jadi berlaku kelipatan. Nah, terus kemudian kalau misalnya ada rekan kerja kita gitu ya, yang mereka menang, mereka sudah bisa mengumpulkan 1 juta GBP, berarti kan mereka yang dapat 1 tiket. Nah, kita nanti harusnya kan kalau mau dapat 1 tiket lagi kan ngumpulin lagi 1 juta GBP. Nah, tetapi nanti di sini yang menariknya adalah perusahaan memberikan kita kemudahan, kita nggak perlu kumpulin 1 juta GBP, tapi kita hanya perlu mengumpulkan kurang lebih separuhnya aja kan ya, 550.000 GBP aja, kita sudah bisa langsung otomatis dapat 1 tiket. Ya, jadi kurang lebih penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita di sini gitu ya, punya rekan kerja yang menang misalnya, dia punya omset 1 juta GBP. Nah, berarti kan otomatis dia dapat 1 tiket. Nah, di sini nanti kita kan kalau kita eksekutif diamond juga kan kita pasti punya jalur-jalur lainnya gitu kan ya. Nah, dari jalur lainnya ini kita hanya perlu mengumpulkan omset cuma 550.000 GBP aja. Dan ini langsung otomatis kita langsung dapat 1 tiket Bapak Ibu. Nah, ini yang menariknya. Jadi kita tidak usah mengumpulkan 1 juta lagi. Ya, nggak usah mengumpulkan 1 juta GBP lagi. Oke? Sampai di sini sudah cukup paham ya Bapak Ibu. Semoga nanti apa yang dari saya jelaskan ini bisa berguna buat Anda semua. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan,
Anda bisa menanyakan ke upline Anda, atau nanti Anda juga bisa ikutin training lagi yang berikutnya, Bapak Ibu, supaya nanti Anda bisa lebih paham, ya, bisa lebih jelas lagi bagaimana penjelasan untuk bisnis plan ini. Oke, Bapak Ibu, semoga nanti kita semua bisa cepat bisa masuk peringkat Diamond, Executive Diamond, bahkan sampai Royal Crown. Kita bisa terima royalti, bisa terima cash award, dan bisa nanti terima trip-trip jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun. Ya, saya doakan buat Anda semua yang mau menjalankan bisnis ini dengan benar, mengikuti training dengan benar, nanti Anda semua bisa mencapai semua itu dengan cepat. Oke, terima kasih buat Anda semua. Semoga kita semua nanti bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan bisnis AD. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi.